Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah teman-teman, udah lama banget nih Miftah Ar-Rahman gak ngupload video, ya kan. Terakhir video itu saya lupa berapa bulan yang lalu. Yang intinya tuh saya minta saran ke teman-teman untuk konten yang akan saya buat di channel Miftah Ar-Rahman ini. Berhubung saya sekarang udah gak punya ikan dan saya juga udah gak punya kolam, jadi sudah bisa dibilang saya udah off untuk usaha ternak ikan gapi dan ikan live bearer lainnya. Kalau toko ikan hias sih alhamdulillah masih ada. Nah cuma kalau membuat konten seputar di toko ikan hias kan kurang seru apa gimana gitu teman-teman. Nah waktu itu saya tanya ke teman-teman, saya minta saran supaya teman-teman ngasih saran ke saya untuk konten apa yang akan saya buat di channel Miftah Ar-Rahman. Banyak banget ya dari saran teman-teman itu yang supaya saya lanjutkan lagi usaha ternak gapinya atau dimulai lagi dari awal. Terus ada juga yang nyaranin gerbek farm, ada juga yang nyaranin ngevlog ke toko ikan hias atau ngevlog ke pasar ikan. Nah tapi ada juga nih, dan gak sedikit yang nyaranin ke saya supaya saya membuat konten yang terjangkau oleh saya atau yang memang sekarang sedang saya jalani. Nah itu yang saya pikirkan untuk saya bikin pada video kita kali ini. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan ya, di video kita yang lalu, kalau saya sebenarnya udah berhenti usaha ternak ikan hias dan saya berganti usaha kuliner ya, usaha apa, ayam goreng atau bisa dibilang itu ya chicken lah ya, teman-teman kan tahu kan chicken. Jadinya pada video kita kali ini saya akan mencontohkan, saya nggak bilang ngajari ya, saya bilang memperlihatkan bagaimana saya membuat ayam crispy untuk saya jual di outlet saya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin bikin ayam crispy yang sama dengan yang saya buat, terutama untuk hasilnya ya, nah teman-teman bisa ikuti cara saya. Tentunya udah banyak banget yang nge-share cara membuat ayam crispy di video di YouTube, itu banyak. Cuma saya akan mencontohkan cara saya ya untuk membuat ayam crispy-nya yang bisa dibilang mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang udah tersebar di YouTube. Nah ini bisa dipraktekkan nanti buat teman-teman di rumah. Saya jamin caranya sangat gampang ya. Caranya tuh gampang banget, siapa aja insya Allah bisa. Nah penasaran bagaimana cara membuatnya? Saksikan terus video ini. Oke teman-teman, ya jelas ya. Nah ini ayamnya udah kita siapin ya teman-teman. Nah jadi kelihatan ya belum? Jadi ini ayamnya udah kita cuci, udah kita cuci ini, dan kita udah tiriskan ya. Jangan, kalau bisa tuh jangan dalam kondisi ayam itu berair banget atau basah banget gitu. Jadi kita harus tiriskan dulu dengan ceting kayak gini teman-teman setelah kita cuci. Nah setelah dicuci kayak gini teman-teman, ini yang perlu langkah yang pertama banget yang harus kita lakukan sebelum kita membuat chicken crispy ya teman-teman. Jadi kita harus memotong-motong atau membelek-belek ayamnya teman-teman. Nah kalau teman-teman mau tahu, ini ukuran ayam itu yang sekilo isi 11. Ini sekilo isi 11 ya teman-teman. Dan saya tidak beli ayam itu seekor gitu atau gelontongan yang sama jeroan-jeroannya gitu. Enggak, saya nggak beli yang kayak gitu. Saya beli yang langsung paha atas, paha bawah sama dada. Kalau ada sayap kayak gini, ini artinya bonus ya. Ini biasanya dikasih ini sama tukang ayamnya ya, ditambahin. Jadi saya kalau beli itu sekilo isi 11. Nah kenapa sih harus dibelek? Jadi teman-teman pernah nggak sih makan ayam itu yang
darahnya masih ada di bagian tulangnya. Ya tentu teman-teman pernah lah nyicipin ayam yang kurang matang terus ada darahnya. Nah kenapa kok bisa kayak gitu? Jadi itu tuh karena masaknya itu kurang lama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya makan chicken atau ayam crispy yang di dalamnya itu masih ada darahnya, itu berarti masaknya itu kurang dari 14 menit atau kurang dari 15 menit. Biasanya 10 menit udah diangkat. Nah kalau 10 menit memang resiko darahnya itu bakal masih ada ya, karena tidak termasak, karena tidak tergoreng secara sempurna. Nah kalau misalnya teman-teman pengen yang goreng 10 menit bisa diangkat ya, teman-teman harus ngebelek ini ya, dibelek supaya langsung ke tulangnya. Jadi tulangnya tuh terlihat kayak gini teman-teman. Nah kayak gini ya. Ini kalau tulangnya kelihatan kayak gini, walaupun teman-teman gorengnya itu cuma 10 menit, itu insya Allah udah matang. Karena memang kalau goreng 10 menit itu dagingnya lebih juicy ya dibandingkan yang gorengnya 15 menit. Nah dengan dibelek begini juga, ketika penepungan teman-teman ini bakal sempurna banget. Hasilnya tuh bakal gede gitu loh. Jadi nggak kelihatan mungil kayak gitu, tapi dia akan kelihatan mekar seperti itu. Ini ya. Jadi cara ngebeleknya begini untuk paha bawah. Nah untuk paha atas, nah ya nih. Untuk paha atas kayak gini, caranya begini ya teman-teman. Lihat arah tulangnya, misalnya tulangnya di sini, berarti teman potong dari sini ya. Teman-teman potong dari bagian yang nggak ada tulangnya ini. Dipotong seperti ini. Nah, gini sampai dimekarin kayak gini teman-teman. Nah, ya sampai kayak gini. Nih, sampai kayak gini. Oh ya, dijembreng kayak gini, oke? Nah, terus itu tadi paha atas, paha bawah, terus sama dada. Nah, dada itu potongannya itu ada yang kayak gini, ada yang kayak gini nih teman-teman. Ya, ini dada dua-duanya nih. Ini ada yang potongannya kayak gini, ada yang potongannya kayak gini. Nah, untuk yang potongan kayak gini ini gampang teman-teman. Teman-teman tinggal ininya aja nih, tengahnya, ya. Teman-teman tusuk pakai pisau, nah dibikin kayak begini ya, biar ada 3 cabang seperti ini. Ini kemudian yang bentuknya kayak gini, ini memang agak sulit dan ini harus banget dibelek. Kenapa teman-teman? Kalau ini nggak dibelek, nanti ayamnya tuh cuma sejumput ya gitu loh, cuma sekepel doang, kecil ya, padahal ya daging ini, tapi tepungnya dia nggak bisa nempel secara sempurna. Nah kalau ini cara ngebeleknya tuh dari sini teman-teman ya. Nah dari sini, nah ini hati-hati ya, takut lepas. Nah jadi dibikin lebih memanjang seperti ini teman-teman. Nah ya, paham ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya nggak sejumput kayak gini, cuma sekepel, tapi dia bisa lebih mekar. Nah jadi itu basicnya. Ini kalau saya ya cuma pakai 4 ini aja teman-teman, paha atas, paha bawah, sama dada. Dan dadanya ada yang bentuknya kayak gini, ada yang bentuknya kayak gini. Jadi ini semuanya mau saya belekin dulu. Nah jadi ini saya mau lanjutin, semuanya bakal saya belek kayak begitu teman-teman, kecuali yang sayap ya. Yang sayapnya nggak saya apa-apain ya, kali ini juga bonus. Nah enaknya bonus ini ya bisa kadang kita buat makan kita sendiri, atau ya dijual juga bisa. Tentunya harganya beda ya, sama harga paha sama dada ya. Oke, saya lanjut dulu nih teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita belek-belek semuanya, ini ayamnya udah kita belek-belek, yang langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah marinasi ya. Jadi ayamnya ini kita marinasi, karena ini saya goreng cuma 2 kilo ya. Jadi seper 1 kilonya itu kita kasih bumbu marinasi itu 1 sendok saja. Hemat ya teman-teman, 1 sendok aja. Tapi 1 sendok agak mundung ya. Ini bumbu khusus marinasi ya, ini nggak dijual bebas sih teman-teman, bumbu marinasi ini. Jadi per 1 kilo itu hanya 1 sendok saja
Oke, kita ratain. Nah, setelah diratain ya, pastikan semua ayamnya kena. Nah, cukup. Nah, setelah ini kita simpan di dalam kulkas ya. Bebas nih teman-teman, mau taruh di freezer, mau taruh di apa sih namanya, chiller ya dia. Chiller ya? Iya, yang pas di bawah freezer itu, atau ya di kulkas biasanya itu di bagian bawah-bawahnya juga nggak masalah teman-teman. Karena tetap akan bumbu marinasinya itu tetap akan meresap kok. Yang penting jangan baru banget dimarinasi langsung dimasak. Nah, itu ya belum meresap, tapi kalau sekitar 2 jam yaitu insya Allah udah meresap tuh. Jadi semisal kita mau gorengnya jam 10 ya seenggaknya jam 8 itu udah kita marinasi gitu ya teman-teman. Saya akan simpan dulu ini dalam kulkas, nanti pas saya akan goreng nanti kita akan melanjutkan lagi video ini. Oke teman-teman, kita lanjut masak ayam crispy-nya atau chicken crispy-nya. Karena tadi ayamnya udah kita marinasi, terus ini juga udah saatnya kita goreng karena ini udah lebih dari 2 jam. Yang pertama kita harus siapin adalah ini teman-teman, panci untuk menggorengnya. Ya, panci untuk menggorengnya saya menggunakan panci aluminium seperti ini teman-teman. Biasanya juga saya pakai yang panci presto, tapi menurut saya panci ini lebih apa ya, karena dia lebih tipis, lebih cepat panas gitu loh dibandingkan dengan panci presto. Nah, untuk panci yang saya pakai ini yang ukuran berapa ya, diameter berapa ini ya, kira-kira 1 jengkal lebih lah. Nggak tahu diameternya berapa, nanti saya cantumin deh ini diameternya berapa senti. Untuk minyaknya, karena kita ingin masak 2 kilo, kita masak 2 kilo nanti bisa 3 kali masak ya. Kalau 3 kali masak 7, 6. Tapi ini 2 kilo saya lebih ya, jadi nanti saya akan menggoreng itu sekitar 24 potong. 24 potong berarti nanti 8 3 kali. Minyak yang digunakan sebanyak 6 liter ya teman-teman. Minyak yang digunakan sebanyak 6 liter. Nah, jangan lupa kita kasih ini teman-teman. Nih, ini penting banget termometer ini ya, untuk kita mengetahui suhunya. Jadi kapan kita nyemplungin ayamnya itu ya acuannya ini. Nanti kan kita akan mulai mengaduk ayam itu di suhu 120 kurang lebih atau 130. Nanti setelah selesai pengadukan itu biasanya suhunya 170 atau 180 baru kita masukin ayamnya teman-teman. Gitu ya. Ini kita biarkan dulu dan kita akan menyiapkan terigunya teman-teman. Terigunya yang akan kita pakai untuk menepungi ayam yang sudah kita marinasi tadi. Nah teman-teman, ini terigunya udah saya siapin. Ini terigu sebanyak 2 kg atau seberat 2 kg. Merek yang dipakai segitiga biru ya, segitiga biru. Ya teman-teman, jadi untuk merek terigu kita nggak mesti pakai terigu segitiga biru ya, bisa pakai merek lain, bisa pakai Dahlia, bisa pakai Cakra Kembar. Yang paling bagus sih sebenarnya Cakra Kembar ya, cuma kita pakainya segitiga biru. Kalau Dahlia pernah saya coba hasilnya kurang bagus ya, jadi kurang ngembang gitu loh. Ini untuk, karena ini terigunya 2 kilo berarti 6 sendok makan ya. 2 3 4 5 6 ya, jadi 1 kilonya itu 3 sendok makan, ditambah dengan ini teman-teman, soda kue ya, soda kue 1 kilonya 1 ujung sendok. Nah ini kita aduk rata ya. Tadi ini beda ya bumbunya, yang tadi sama bumbu marinasi itu beda. Kalau bumbu marinasi tadi kan untuk ayam 1 kilo 1 sendok. Kalau untuk tepung ini dia 1 kilo tepung atau terigu itu 3 sendok ya. Nah ini udah mulai rata ya. Oke, cukup.
Nah teman-teman, karena suhunya udah di 130 derajat Celcius, berarti saatnya kita mulai ngaduk ayam ya. Ayamnya kita aduk 88. Nah ini tadi terigunya saya pindahin ke sini karena ini lebih mudah untuk ngaduk ya, karena ini kan dia dindingnya lebih tinggi jadi nggak gampang tumpah gitu. Nah ini langsung saya praktekkan ya. Tolong ini ya bagian sininya ya. 8 ya teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita mulai ya. Jalan nggak ini? Kelihatan dari atas kan? Kelihatan tuh. Ini kelihatan. Nah ya, jangan nggak jelas. Ini kita aduk seperti ini teman-teman. Kurang lebih sebanyak 30 kali adukan ya. Ini 30 adukan. Kurang lebih. Nah, kalau kiranya udah cukup, kita masukkan ke dalam celupan. Nah, ini celupannya air biasa ya teman-teman. Nggak perlu pakai susu, nggak perlu pakai santan. Airnya nggak perlu dikasih bumbu ya, karena bumbunya udah cukup dimarinasi sama di tepung ya. Jadi airnya nggak perlu dikasih apa-apa. Seperti ini ya teman-teman. Ya, udah kita celupkan. Pastikan terendam. Angkat, tiriskan dulu biar nggak banyak airnya. Oke, masuk lagi. Kita aduk sebanyak 30 kali tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Oke, itu tadi celupan yang pertama. Nah sekarang celupan yang kedua. Jadi nggak cukup satu celupan teman-teman untuk hasil yang benar-benar maksimal, yang cantik banget buat dijual. Kalau misalnya untuk makan sendiri sih bebas ya, mau dicelupin sekali atau 2 kali cukup. Cuma kalau misalnya kita pengen jualan gitu, nyelupinnya nggak boleh sekali ya, karena nanti hasilnya kurang maksimal, kurang mantep gitu. Oke, kita celup. Ini celupan yang kedua ya teman-teman. Oke, kita tiriskan. Nah, lanjut. Nah ini celupan yang terakhir ya. Ini celupan yang terakhir. Kita celup. Oh ya, ayamnya jangan lupa kita gini-gini dulu, siur-siur dulu supaya nggak banyak terigu yang nanti kebuang ke air ya. Ini tetap pas dicelup pasti ada terigu yang gugur ya, gugur ke air itu tetap ada. Cuma untuk meminimalisir ya kita tirisin kayak gitu dulu. Oke. Nah udah. Ini celupan yang terakhir. Pastikan benar-benar tiris. Nah untuk adukan yang terakhir ini kita nggak boleh cuma 30 ya, kalau bisa lebih banyak ya, karena nanti akan menentukan hasilnya. Untuk 1 kilo terigu memang bisa untuk 1 kilo ayam, tapi itu pasti sisa ya teman-teman. Nah nanti sisanya itu nanti kita ayak menggunakan saringan ya, saringan minyak. Nanti ayakannya teman-teman kumpulin misalnya di dalam karung. Nah nanti ayakan itu bisa dijual teman-teman, dijual ke ada yang nampung itu untuk pakan, katanya sih untuk pakan gitu. Nah ini udah. Oke, saya kira udah cukup. Nah ya, suhunya masih. Coba sini lihat sini. Oke teman-teman, ini suhunya udah 100, hampir 160. Hampir 160 derajat. Mari kita tunggu dulu.
Nah, 160 udah cukup ya. Cuma kalau misalnya ayamnya lebih banyak, ya kalau ayamnya lebih banyak kita harus lebih panas lagi teman-teman. Misalnya di angka 180 kalau ayamnya banyak ya. Kalau ayamnya cuma 8 kayak gini, banyak di sini maksudnya 9 ya. Ini kan biasanya maksimal 9, minimal bisa 7 ya. Kalau misalnya 9, suhunya kalau bisa di 180. Cuma ini karena cuma 8, kita cukup di 160 juga udah bisa. Oke. Nah, karena ini 160 dia suhunya nggak panas banget, kita bisa satu-satu masukinnya ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat nih kan keriting banget kan. Wah, super kriwil ya. Jadi caranya membuat chicken yang kriwil itu ya kayak gini teman-teman. Oh. Lihat tuh ya suhunya, dia masih stabil di 160. Coba bayangin ini paha atas ya teman-teman. Ini jadi sebesar ini ya. Jadi besar banget kan. Dengan cara tadi kita itu. Oke, udah semua. Nah, ini nanti kita tunggu selama 15 menit baru kita angkat teman-teman. Nah, tadi saya bilang teman-teman, ini sambil kita sedikit-sedikit kita ayak ya. Kita ayak, ini kesini tuh, kasih lihat ayakannya kayak gini. Untuk kita ngambil yang bagian yang kasarnya, ayakan kasarnya. Kayak gini ya teman-teman. Terus kita pisahin kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak kita ayak, nanti ganggu dalam proses pengadukannya. Karena ini yang bagiannya kasar begini udah nggak bakal nempel sama ayam lagi teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita tunggu selama 15 menit. Nanti tiap 5 menit harus kita aduk teman-teman. Nah, gitu tuh. Udah matiin. Nah, teman-teman, fungsi termometer ini yang paling penting adalah untuk mengukur atau mengatur pertama kali kita nyelupin ayam. Tapi kalau sudah ayam itu dicelupin alias minyaknya udah pas, termometer ini sebenarnya udah nggak dibutuhin lagi teman-teman ya. Jadi bisa dilepas. Jadi fungsi termometer ini untuk menentukan kapan pertama kali kita memasukkan ayam. Jadi ini bisa kita ambil karena nanti akan mengganggu dalam proses kita ngaduk teman-teman ya. Dalam proses ngaduk pakai ini solid ya namanya ya, itu nanti keganggu kalau ada termometernya. Nah teman-teman, ini udah 5 menit pertama. 5 menit pertama kita harus mengaduknya ya, supaya bagiannya sempurna dengan maksimal ya, matang sempurna, maksudnya kok sempurna dengan maksimal. Nah, jadi jangan diaduk sebelum 5 menit, karena kalau sebelum 5 menit resiko tepungnya pada rontok alias rogol teman-teman. Jadi harus minimal banget tuh 5 menit baru kita minimal apa maksimal ya? Oh iya, minimal 5 menit kita ngaduknya. Nanti setiap 5 menit kita aduk kayak gitu ya, sampai nanti menit terakhir itu pas menit ke-15 ya kita angkat ayamnya. Tuh teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Crispy, mantap. Ya teman-teman, jadi ini udah 5 menit yang kedua alias udah 10 menit. Nah, kita lihat hasilnya. Wah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sebenarnya 10 menit ini udah bisa kita angkat, kita makan itu enak. Apalagi tadi saya udah ngajarin ayam itu dibelek-belek. Jadi kalau 10 menit ini tekstur ayamnya itu juicy teman-teman. Dia mateng, juicy, nggak terlalu terlalu kering ya, dan warnanya juga cantik, dia tuh kuning keemasan. Ini kalau 10 menit. Tapi kalau kita jualan teman-teman, kita pakai yang 10 menit kayak begini, ini resikonya adalah si tepungnya nanti bakal cepet lembek, karena
ayamnya itu kan dia masih juicy ya teman-teman. Nanti lama kelamaan akan membuat si tepungnya lembab gitu loh. Jadi tepungnya nanti nggak crispy lagi. Jadi kalau untuk jualan kalau bisa jangan 10 menit, tapi kalau untuk makan bisa 10 menit udah bisa. Nah ini kita tunggu lagi 5 menit lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini udah 5 menit ketiga atau udah 15 menit. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah kalau bisa udah 15 menit itu gelembung yang dihasilkan ini dia udah mulai nggak banyak banget ya, karena kandungan air di dalam ayamnya itu sudah mulai berkurang ya. Ini kita aduk sedikit ya. Nah ini udah bisa kita angkat ya teman-teman ya. Bismillah, kita angkat satu-satu ya. Oh ini pahanya teman-teman nih, ini pahanya tuh. Terus ini juga paha. Ini paha atas, paha atas. Ini paha bawah. Kita angkat-angkat dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Yang terakhir, kompor bisa kita matikan dulu. Jangan lupa teman-teman, kita bersihkan dulu dari runtuk-runtuk yang tertinggal. Nah ini kan ada nih runtuk-runtuk yang dia tertinggal, ini kita angkat supaya nanti gak gosong. Jadi kalau misalnya runtuk-runtuk yang ketinggalan ini kalau kita nggak angkat terus nanti kita pakai lagi untuk masak, maka dia akan gosong teman-teman. Jadi harus dibersihkan dari runtuk. Nah ini saya masak 88 ini karena pakai kompor biasa ya teman-teman, pakai kompor rumah biasa ya, bukan pakai kompor semawur. Dan saya lebih nyaman pakai kompor ini karena apinya nggak terlalu gede. Saya agak ngeri gitu pakai kompor semawur. Walaupun saya pernah pakai kompor semawur karena dulu pas saya kuliah itu saya jualan mendoan pakai kompor semawur. Biasa saya nyalain pakai korek ya biasa gitu, nggak takut sebenarnya. Cuma ya ini berhubung istri takut sama kompor semawur, ya udah kita pakai kompor rumah biasa. Dan ini pun bagus hasilnya teman-teman, asli. Jadi teman-teman nggak perlu keluar modal lagi buat beli tungku kompornya, kemudian beli kompor semawurnya. Pakai kompor rumahan kayak gini juga udah bagus hasilnya. Nah teman-teman bisa lihat ini ya, sangat crispy ya teman-teman. Tuh ya, bisa dilihat. Oh sangat crispy. Nah jadi begitu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Jadi pada video kita kali ini saya nge-share bagaimana cara saya memasak ayam crispy yang saya jual di depan rumah. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin jual ayam ya bisa pakai cara saya, atau cara-cara yang ada di YouTube tuh banyak. Cuma tadi cara saya seperti itu teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman nantikan video kita selanjutnya. Insya Allah kita akan share lagi seputar dunia chicken teman-teman. Karena kan sekarang saya lagi main chicken. Tuh nanti saya main apa lagi ya, nanti akan saya share lagi di YouTube Insya Allah. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.